Yuk, berjuang bersama kami. Salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam program Nyatat atau Tanya Ustadz, yaitu program yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada di meja redaksi PGM ini. Di antara pertanyaan yang masuk tersebut, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain, alamat Lubuk Pakam. Pertanyaannya, jika masbuk, saf pertama sudah penuh, kita orang pertama di saf kedua, apakah kita berada di posisi tengah atau ujung kanan? Apakah ada tuntunannya tentang mengajak salah seorang yang di saf pertama untuk mundur ke saf kedua? Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat penjelasan ulama tentang masalah berdiri di saf belakang sendirian. Ya. Para ulama mengatakan, ini saya ambil dari sebuah situs Islam Web. Ya, para ulama mengatakan, hukmu shalah munfaridan khalfas saf, fasalatul munfarid khalfas sufuf duna udrin sahihah ma'al karahah. Ya. Salat di belakang saf tanpa udzur, ya, salat di belakang saf tanpa udzur, maka salatnya sahih. Salatnya sah. Tapi hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Dia sendiri berdiri di belakang. Dia sendiri berdiri di belakang. Ya, maka hukumnya makruh kata para ulama. Wa tantafi karahah biwujudil udzur. Ya, makruhnya hilang jika ada udzur, jika muncul udzur. Ya, apa muncul udzur ini? Safnya sudah penuh. Safnya sudah penuh. Maka dia salat sendiri di belakang, maka insya Allah tidak mengapa, salatnya sah dan tidak ada makruh di sini. Hada madhabu jumhurul fuqaha al-Hanafiyah wa Syafi'iyah. Inilah pendapat jumhur fuqaha dari kalangan Hanafi dan Syafi'i. Ya, istadallu ala dzalika bima rawahul Bukhari an Abi Bakrah. Mereka berdalil dengan dalil yang berasal dari Abu Bakrah. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi. Faraka'a qabla an yasila ila saf. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan saat itu sedang ruku dan selesai dari ruku. Ya, selesai dari ruku. Faraka'a qabla an yasila ila sufuf. Hingga akhirnya Abu Bakrah ini melaksanakan ruku sebelum sampai ke saf. Jadi dia ruku dulu sebelum sampai ke saf. Ya, sebagaimana kita tahu, dapatnya satu rakaat itu tatkala kita mendapati ruku. Maka sebelum dia sampai ke saf, dia ruku dulu. Jadi rukunya sambil jalan. Ya, rukunya sambil jalan menuju saf. Fadzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala zadakallahu hirsan wala ta'ud. Akhirnya setelah selesai, dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, semoga Allah menambah semangatmu. Ya. Nabi mengatakan ini orang bersemangat sekali mendapatkan satu rakaat. Jadi belum sampai dia ke saf, dia sudah ruku, kemudian dia sambil berjalan menuju saf. Semoga Allah tambah semangatmu wala ta'ud. Tapi Nabi mengatakan jangan ulangin. Ya, jangan ulangin. Ini pendapat jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah. Wa dhahabal Malikiyah ila jawazis salah munfaridan khalfas shaf. Ya, madhab Maliki mengatakan bolehnya salat sendirian di belakang shaf. Ya, di belakang shaf. Ya. Wa hadha nassun Naam, ini menurut pendapat madhab Maliki. Mereka mengatakan hukumnya boleh.
Mereka mengatakan hukumnya boleh tanpa ada memberikan udzur di sini, tanpa ada menjelaskan apakah ada udzur atau tidak ada udzur. Kemudian wadhahaba al-Hanabilah ila annahu tubtulu shalah man shalla wahdah raka'ah kamilah khalfas shaf munfaridan duna udrin. Adapun pendapat madhab Hambali, ya, mereka berpendapat batalnya salat seseorang yang dia salat sendirian dengan rakaat yang sempurna di belakang shaf, ya, tanpa ada udzur. Ya, tanpa ada udzur. Jadi misalnya jamaah di shaf pertama itu belum penuh, seharusnya masih bisa masuk, tapi dia salat di belakang sendirian tanpa ada udzur sama sekali. Tanpa ada udzur sama sekali, maka madhab Hanabilah atau madhab Hambali mengatakan yang seperti ini batal salatnya. Yang seperti ini batal salatnya. Yaitu berdasarkan hadis Wabisah bin Ma'bad. Ya, mereka berdalil dengan hadis Wabisah bin Ma'bad. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas shaf wahdah. Nabi melihat ada seseorang yang salat di belakang shaf sendiri. Fa amarahu an yu'id. Maka Nabi menyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis hasan. Sementara Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Ya, beliau mengatakan hadis ini sahih. Qalal jumhur, ya, jumhur ulama mengatakan yu'khadz min hadithi Abi Bakrah adamu luzumil i'adah wa alaihi fa inal amr alladhi wurida fi hadithi wa Bisah bin Ma'bad bil i'adah innama huwa ala sabilil istihbab jam'an bainad dalilaini. Nah, jumhur ulama mengatakan hadis Abu Bakrah ini, ya, ini diambil atau dijadikan istinbat hukum tidak untuk adamul luzumil i'adah. Ya, tidak harus diulangin. Ya, bukan berarti batal, kata mereka. Bukan berarti batal. Al-amr di sana perintah Nabi yang Nabi SAW menyuruh dia untuk mengulangi, ya, yang diambil dari hadis Wabisah tersebut, ini huwa ala sabilil istihbab. Ya, ini maknanya itu adalah al-istihbab. Ya, bentuk sunnahnya atau mustahab bagi dia untuk mengulangi salatnya. Jadi artinya salat dia tidak batal, kata jumhur ulama, salatnya tidak batal. Hadis ini menunjukkan mustahabnya kalau dia ulangin salatnya. Ini pendapat jumhur. Al-muhim, orang yang salat sendirian di belakang shaf, sementara shaf masih kosong, kemudian dia salat sendirian, salatnya sah. Ya, salatnya sah. Namun tentu saja ini hukumnya makruh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaknya dia harus cari celah. Dia harus cari tempat yang kosong dulu, kemudian dia salat di tempat yang kosong. Meskipun tempat yang kosong misalnya di shaf yang pertama atau kedua, dia berada di shaf ketiga misalnya. Ada tempat kosong di shaf pertama. Ya, kalau bisa dia pergi menuju shaf tempat yang kosong tersebut walaupun di shaf pertama. Namun kalau tidak bisa lagi, ya, man lam yajid farjah fi ayyi shafin faqad ikhtalafa al-fuqaha fi ma yanbaghi an yaf'ala hina idzin. Kalau seseorang itu sudah tidak mendapatkan tempat yang kosong, ya, di sini para ulama berselisih pendapat apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus menarik seseorang untuk berada bersama-sama dia di belakang shaf atau gimana? Qala al-Hanafiyah. Faqala al-Hanafiyah. Ya. Kalau tadi salat di belakang shaf sendirian, ya hukum salatnya sah. Tapi sekarang bagaimana kalau seandainya dia tidak mendapati ada misalnya dia mau salat di tempat di shaf yang di depan pertama atau kedua, tapi ternyata shafnya sudah penuh. Nah, terus dia mau salat di belakang. Apakah dia harus menarik orang untuk salat di situ atau tetap dia melaksanakan salat sendiri? Kalau salat sendiri tadi tetap salatnya hukumnya sah, hanya saja makruh. Sekarang dia kepengen berdua, ya, atau kepengen ada orang lain. Nah, bagaimana caranya? Faqala al-Hanafiyah, yanbaghi an yantadhira man yadkhulul masjid.
liyastafa ma'ahu khalfas saf. Ya, pertama, menurut madhab Hanafi, mereka mengatakan sebaiknya orang itu nunggu orang yang sedang mau sholat lagi. Orang yang mau masuk masjid, agar dia buat shaf bersama orang tersebut di belakang shaf. Ya, agar dia buat shaf baru bersama orang tersebut di belakang shaf. Jadi kalau misalnya shafnya sudah penuh, dia sendirian di belakang, dia nggak pingin makruh, kan? Akhirnya dia tunggu orang agar bisa sholat berdua. Fa in lam yajid ahadan wa khafa fawatir rakaat jadzaba min as-saffi ila nafsihi man ya'rif minhu ilman wa khuluqan. Kalau seandainya dia nggak dapatin orang masuk ke dalam shaf tersebut, ya nggak ada orang yang datang, orang yang baru, dan khawatir akan selesai sholat itu, atau khawatir nanti akan ruku sementara dia kepengen mendapatkan 1 rakaat di situ, maka menurut madhab Hanafiyah, bolehnya dia menarik orang yang di shaf pertama itu, atau di shaf di depan dia, orang yang dia ketahui dan orang yang dia tahu akhlaknya. Ya, orang yang dia ketahui, ya, man ya'rif minhu ilman wa khuluqan, orang yang dia tahu ini orang berilmu dan orang yang dia tahu ini orang akhlaknya bagus. Ya. Orang ini ngerti tentang hukum-hukum agama dan akhlaknya bagus. Jadi kalau ditarik dia mau mundur ke belakang. Nah, yang di sini dibolehkan berdasarkan madhab Hanafiyah. Fa in lam yajid, kalau enggak dapat, waqafa khalfas shaf bihadail imam. Kalau enggak dapat juga, ya nggak bisa ditarik. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang nggak mau ditarik, kan gitu kan? Kan ada orang-orang yang kita pukul dia nggak mau mundur, ya dia nggak mau mundur, dia tetap di situ. Maka dia berdiri di belakang shaf. Dia berdiri di belakang shaf sejajar dengan imam, ya sejajar dengan imam, bukan di kiri dan bukan pula di kanan, tapi sejajar dengan imam. Ini dari madhab Hanafiyah. Qala al-Malikiyah, man lam yumkin ad-dukhul fi shaf fa innahu yusalli munfaridan 'anil ma'mumin. Ya. Wala yajzabu ahadan minas shaf. Menurut madhab Malikiyah, kalau dia nggak bisa masuk ke shaf yang di depan, ya sudah penuh shafnya misalnya, maka dia sholat sendirian di belakang makmum. Dia sholat sendirian di belakang shaf, di belakang makmum, dan dia jangan menarik orang yang ada di depannya. Ya jangan tarik. Wa in jadzaba ahadan fa'alal majdzub an la yuti'ahu. Kalau dia mau tarik orang di depannya, ya kalau misalnya dia tarik orang di depannya untuk mundur ke belakang, maka orang yang ditarik jangan taatin. Nah, ini pendapat Malikiyah. Ya, kalau orang yang ditarik itu dia mau ditarik ke belakang biar sholat bersama dia di shaf yang belakang, maka menurut madhab Malikiyah mengatakan nggak perlu, jangan taatin dia, ya tidak perlu dia mundur. Ya. Kemudian dari pendapat madhab Syafi'iyah, ya was-sahih inda Syafi'iyah anna man lam yajid farjah wala sa'ah fa innahu yustahab an yajura ilaihi syakhsan an yajura ilaihi syakhsan minas saffi liyastafa ma'ahu. Iya. Menurut madhab Syafi'iyah, kalau dia tidak dapat celah untuk bisa masuk ke dalam shaf, maka mustahab hukumnya atau disunahkan bagi dia untuk menarik orang yang di depan dia. Ini menurut madhab Syafi'iyah, sama seperti madhab yang pertama tadi, yaitu madhab Hanafiyah. Boleh menarik orang yang ada di depannya agar dia buat shaf yang baru dengan orang tersebut. Lakin ma'amura'ati annal majrur sayuwafiquhu wa illa fala yajuru ahadan man'an lil fitnah. Ya. Tapi dengan catatan, menurut madhab Syafi'i, dengan catatan yang ditarik itu adalah orang yang mau, yang cocok. Ya. Artinya dia mau mundur ke belakang. Kalau orang itu nggak mau, maka jangan paksa-paksa dia tarik.
Ya, misalnya dia udah saf di depan, terus dia datang. Dia tarik-tarik orang yang di depan, ayo salat sama saya. Dia paksa-paksa, dia pukul-pukul. Orang itu nggak mau, dipukul sekali nggak mau, dipukul 2 kali nggak mau juga, dipukul 3 kali nggak mau juga. Akhirnya dia tarik aja orang itu ke belakang. Maka ini nggak boleh. Menurut madhab Syafi'iyah ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akan menimbulkan fitnah. Jadi berantem nanti gara-gara itu. Ya, ini tidak dibenarkan. Fayandubu lil majrur an yusa'idahu liyanala fadlal muawanah alal birri wat taqwa. Namun kata beliau, ya menurut madhab Syafi'i, disunnahkan bagi yang ditarik itu untuk membantu temannya yang di belakang agar mendapatkan keutamaan muawanah alal birri wat taqwa, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini madhab Syafi'iyah. Wa qala al-Hanabilah man lam yajid mawdi'an fis saf yaqifu fihi waqaf an yaminil imam in amkanahu dzalik. Nah, menurut madhab Hanabilah, kalau seandainya dia tidak dapati tempat di shaf tersebut, maka dia berdiri di sebelah an yaminil imam, di sebelah kanan imam kalau dia mampu. Dia berdiri di sebelah kanan imam. Misalnya shafnya sudah penuh ini, sudah enggak ada lagi. Di belakang juga sudah mepet. Ya, sudah sempit. Maka dia buat shaf di samping si imam. Ya, dia buat shaf di samping si imam. Ini kalau dia mampu, ya. Fa in lam yumkin al-wuquf an yaminil imam falahu an yunabbihu rajulan minas shaf liyaqiffa ma'ahu. Kalau dia enggak bisa berdiri di belakang imam, di samping imam, maka hendaknya dia beri aba-aba atau dia beri istilahnya dia kasih info lah, atau dia kasih gerakan-gerakan atau apapun itu untuk menyuruh orang yang berada di shaf kedua tersebut bisa membuat shaf baru bersama dia. Ya, membuat shaf baru bersama dia atau berdiri bersama dia. Yunabbihu bikalamin au binahnah au isyarah. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ngomong atau dengan cara yang lembut atau dengan isyarat, dengan ucapan atau dengan isyarat. Misalnya dia datang sudah enggak cukup lagi, sudah penuh shaf-shafnya, terus dia mau buat shaf baru, dia boleh bicara dengan orang yang ada di depannya itu, yuk buat shaf baru sama saya, atau dengan isyarat seperti mukul. Nah, ini menurut Hanabilah dilakukan dengan cara yang seperti itu. Wasaha Ibnu Qudamah fil Mughni jawazul dhabbi biqaulihi li anna al-halah da'iya ilaihi fajazal kasujud ala dhahrihi aw qadamihi halal ziham. Naam, wasaha Ibnu Qudamah fil Mughni jawazul jazbi. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah beliau membolehkan menarik orang yang ada di depan. Ya, beliau membolehkan menarik orang yang ada di depan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari fatwa para ulama ini bahwasanya salat orang itu sah ketika dia salat sendirian di belakang imam. Ketika dia salat sendirian di belakang imam. Dan salat di belakang imam dengan membuat shaf baru itu adalah sejajar dengan imam, bukan di samping kiri ataupun bukan di samping kanan. Ya, bukan di samping kiri ataupun bukan di samping kanan. Kemudian kalau seandainya dia mau, orang yang di depan itu mau ditarik ke belakang, misalnya yang di ujung sana, ya, di ujung sana, dia tarik, yuklah, dikasih aba-aba untuk bisa masuk ke dalam shaf dia, tapi bukan ke belakangnya, ditarik ke tengah. Nah, kalau orang itu mau, maka boleh. Ya, kalau orang itu nggak mau, maka jangan dipaksa. Maka jangan dipaksa, kita aja sholat sendirian di belakang imam, di posisinya di tengah-tengah. Dan insya Allah salatnya sah. Nah, demikian ikhwan fillah, wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.